Renungan Minggu ke-7 masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Tema renungan, hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pernah diceritakan tentang seorang perawat Katolik yang merawat pasien ateis. Dengan sabar, perawat itu merawat dan melayani pasien yang mengalami gangguan ginjal itu. Sesekali ia menseringkan pengalaman imannya tentang Tuhan. Tetapi setiap kali dia menseringkan pengalaman iman tentang Tuhan, pasien itu selalu berkata kepadanya, "Suster, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah ciptaan manusia karena mereka tidak mengerti pelbagai persoalan yang mereka alami di dalam hidup." Kendati demikian, suster itu tetap menseringkan pengalaman imannya tentang Tuhan. Setelah beberapa lama, penyakit ginjal orang itu semakin memburuk. Satu-satunya jalan untuk menolong dia adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Tetapi tidak ada seorang pun yang merelakan ginjalnya diberikan kepada pasien itu. Oleh karena tidak ada lagi orang yang merelakan ginjalnya, maka pada suatu hari perawat itu menawarkan salah satu ginjalnya kepada pasien tersebut. Pasien itu hampir tidak percaya akan apa yang didengarnya. Sejenak ia terdiam, lalu bertanya kepada perawat itu, "Mengapa suster begitu rela menyerahkan ginjal kepada saya?" Suster yang masih muda itu menjawab, "Allah yang saya kenal mengajarkan saya bahwa berkorban merupakan nilai tertinggi di dalam kehidupan manusia." Kemudian pasien itu menjawab, "Nona masih muda. Saya tidak mau Nona mengambil resiko yang terlalu besar untuk menyelamatkan saya. Namun, mulai sekarang saya percaya akan Tuhan yang Nona yakini itu. Ia pasti Tuhan yang baik. Karena itu, biarkan sekarang saya berpulang dalam damai. Namun sebelumnya, tolong carikan saya seorang imam untuk membaptis saya." Kemudian pasien itu dibaptis dan tidak lama sesudah itu dia meninggal dalam keadaan yang tenang. Saudara-saudari terkasih, bagi perawat tersebut, mengenal Allah berarti melaksanakan kehendak Allah atau mengamalkan hukum-hukum Allah. Hal serupa itulah yang terjadi ketika dalam Injil hari ini Yesus berdoa kepada Bapanya. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Mengenal Allah adalah konsep yang khas di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kebijaksanaan misalnya dikatakan, "Sebab mengenal Engkau adalah akar dari kehidupan abadi." Kebijaksanaan bab 15 ayat 3. Menurut para rabi, semua hukum Allah di dalam Perjanjian Lama diringkaskan oleh Nabi Amos di dalam suatu perintah, yakni
carilah aku, maka kamu akan selamat. Amos bab 5 ayat 4. Mencari Allah berarti mencari untuk mengenalnya. Para ahli kitab suci berkeyakinan bahwa mengenal Allah adalah sangat penting guna memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi, apakah yang dimaksud dengan mengenal Allah itu? Saudara-saudari terkasih, mengenal Allah pertama-tama pasti melibatkan pengetahuan intelektual. Di dalam hal ini, mengenal Allah berarti memperoleh sejumlah informasi tentang Allah sebagaimana diajarkan oleh kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Kedua, mengenal Allah berarti memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata mengenal mempunyai arti melakukan hubungan intim. Di dalam kitab Kejadian misalnya dikatakan, kemudian manusia itu mengenal Eva istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Kitab Kejadian bab 4 ayat 1. Dengan mengenal satu sama lain, suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Mereka menjadi satu hati dan satu jiwa. Oleh sebab itu, mengenal Tuhan tidak cuma berarti mengetahui sejumlah ajaran tentang Tuhan, melainkan memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, benar bahwa mengenal Allah tidak cuma berarti memiliki sejumlah pengetahuan tentang Allah, tetapi terutama mempunyai hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Hubungan yang sangat pribadi dengan Allah harus diwujud nyatakan ke dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia, karena sesungguhnya Tuhan hadir di dalam diri mereka yang menderita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Ujian terakhir, apakah kita mengenal Allah atau tidak, adalah kemampuan dan kebiasaan untuk berbagi kebaikan atau untuk berbuat baik dengan mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dengan mereka yang susah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya.